Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Astuti, STK 18013, Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang adiktif mengenai sifat, kegunaan, dan keamanan BTP. Yang pertama itu pengawet bahan pangan, yang kedua itu pewarna dan pemanis buatan, yang ketiga itu penyedap rasa, aroma, penguat rasa, dan pemutih, penyedap dan pengental, yang keempat itu antioksidan dan pengatur keasaman, yang kelima itu pemutih, pematang tepung, anti kembal, yang keenam itu pengeras dan sequestra. Tapi dahulu kita harus mengetahui apa itu BTP. BTP atau bahan tambahan pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, antara lain seperti pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti kumpal, pemucat, dan pengental. Pertama itu pengawet bahan pangan. Bahan pengawet umumnya digunakan untuk mengawetkan pangan yang mempunyai sifat mudah rusak. Bahan ini dapat menghambat atau memperlambat proses fermentasi, pengasaman, atau penuraian yang disebabkan oleh mikroba. Tetapi tidak jarang produsen menggunakan pada pangan yang relatif awet dengan tujuan untuk memperpanjang masa simpan atau memperbaiki tekstur. Formalin juga banyak disalahgunakan untuk mengawetkan pangan seperti tahu, mie, maya, dan organ tubuh dengan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yaitu pewarna dan pemanis buatan. Pewarna dengan penambahan pewarna pada pangan yang dilakukan beberapa tujuan, yaitu yang pertama memberikan kesan menarik pada konsumen, yang kedua itu menyeragamkan warna pangan, yang ketiga itu menstabilkan warna, dan yang keempat itu menutupi perubahan warna selama proses pengolahan, mengatasi perubahan warna selama penyimpanan. Sedangkan pemanis buatan yaitu zat pemanis sintesis adalah zat yang dapat menimbulkan rasa manis atau dapat membantu mempertajam penerimaan. Yang ketiga itu penyedap rasa, aroma, penguat rasa, pengemulsi, pemantau, dan pengental. Salah satu penyedap rasa dan aroma yang dikenal di luar Indonesia adalah Vexin atau bumbu masak yang terdapat dengan berbagai merek di pasaran. Penyedap rasa tersebut mengandung senyawa yang disebut monoksidium glutamat atau MSG. Peranan asam glutamat sangat penting diantaranya untuk merangsang dan menghambat sinyal-sinyal antar sel otak. Fungsi dari pengemulsi, pemantau, dan pengental dalam pangan adalah untuk memantapkan emulsi dari lemak dan air sehingga produk tetap stabil, tidak meleleh, tidak terpisah antara bagian lemak dan air, serta mempunyai tekstur yang kompak. Jenis pangan yang sering menggunakan BTP semacam ini adalah es krim, es puter, saus, sardin, jelly, sirup, dan lain-lain. Keempat itu antioksidan dan pengatur keasaman. Antioksidan adalah BTP yang digunakan untuk mencegah terjadinya kesegigan pada pangan akibat proses oksidasi lemak atau minyak yang terdapat dalam pangan. Bahan-bahan yang sering ditambah keoksidan adalah lemak dan minyak, mentega, daging olahan, awetan, ikan beku, ikan asin, dan lain-lain. Jenis antioksidan yaitu antioksidan alami dan antioksidan sintesis. Antioksidan alami adalah antioksidan yang berasal dari tanaman dan ditambahkan ke dalam produk pangan dan bentuk tanaman aslinya ataupun hasil ekstraksinya. Sedangkan antioksidan sintesis adalah antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesis reaksi kimia dan diproduksi untuk tujuan komersial. Sedangkan pengatur keasaman merupakan senyawa kimia yang bersifat asam dan salah satu dari bahan tambahan pangan yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan dengan tujuan yaitu bertindak sebagai bahan pengawet, peneras rasa dan pewarna, atau melindungi aftertaste yang tidak disukai, memberikan rasa asam, dan mengintensifikasi penerimaan rasa-rasa lain. Kelima itu pemutih, pematang tepung, dan anti kempal. Pemutih dan pematang tepung adalah bahan yang dapat mempercepat proses pemutihan dan sekaligus pematangan tepung sehingga dapat memperbaiki mutu hasil pemanggangan, misalnya dalam pembuatan roti, cracker, biskuit, dan kue. Anti kembal atau anti kerak. Anti kembal biasanya ditambahkan ke dalam pangan yang berbentuk tepung atau bubuk. Oleh karena itu peranannya di dalam pangan tidak secara langsung, tetapi terdapat di dalam bahan-bahan yang